Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmananda Amalia, NIM 1911102006. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul tentang penyakit paru obstruktif kronik. Penyakit paru obstruktif kronik. Penyakit paru obstruktif kronik ini adalah contoh gambar paru-paru sehat dan paru-paru yang terkena penyakit paru obstruktif kronik. Definisi penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan penyakit paru yang memburuk seperti asma refrakter atau tidak ada perubahan atau perbaikan yang sangat singkat, bronkitis menahun atau kronis, dan emfisema atau kondisi kantung udara di paru-paru mengalami kerusakan yang memburuk. Penyakit ini memiliki ciri kesulitan bernafas yang tidak dapat dijelaskan serta rasa lelah berlebihan. Selanjutnya, PPOK bisa menjadi penyakit yang melemahkan penderitanya dan saat ini PPOK menjadi penyebab kematian tertinggi keempat di Amerika Serikat. Saat ini penderita PPOK di Amerika saja telah mencapai 24 juta penduduk di mana sebagiannya belum terdiagnosis. Lelaki memiliki kecenderungan terkena PPOK lebih tinggi dibandingkan wanita. World Health Organization atau WHO memperkirakan pada tahun 2020 angka kejadian penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK yang sebelumnya ada pada peringkat 6 akan mengalami kenaikan dan akan menduduki peringkat 3 di dunia penyebab kematian tersering di dunia, menurut Yani 1DKK 2016. Insiden penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK semakin meningkat di Indonesia. Hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 didapatkan prevalensi penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK di Indonesia sebanyak 3,7% dan lebih sering terjadi pada jenis kelamin laki-laki. Hal ini juga berhubungan dengan terus meningkatnya prevalensi merokok pada remaja 10-18 tahun, yaitu 7,2 Riskesdas 2013, 8,8% menurut Sirkesnas 2016, dan 9,1% menurut Riskesdas 2018. Penyebab PPOK. Penyakit paru obstruktif kronis terutama dapat dikenali dari ciri-ciri kesulitan bernafas. Hal ini diakibatkan oleh menurunnya aliran udara yang masuk dan keluar dari saluran bronkus di paru-paru. Saluran bronkial yang lebih tipis dan kecil biasa disebut bronkiolus. Bronkiolus mengandung kantung udara atau alveoli yang di dalamnya terjadi pertukaran udara atau oksigen dan sisa karbon dioksida dengan pembuluh darah. Ketika seseorang menderita PPOK, kantung udara tidak dapat menampung aliran udara yang cukup untuk masuk dan keluar dari paru-paru, mengurangi kebutuhan tubuh akan oksigen. Keadaan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu penyebab PPOK. Yang pertama, kantung udara dan jalur nafas atau bronkiolus kehilangan kelenturan untuk menampung udara. Yang kedua, dinding antara kantung udara rusak atau hancur. Yang ketiga, dinding dari jalur nafas menjadi radang. Yang keempat, terdapat sangat banyak lendir atau mukus yang menutupi jalur nafas. Faktor resiko tertinggi PPOK. Yang pertama adalah faktor keturunan, yang kedua merokok, yang ketiga adalah faktor lingkungan. Merokok. PPOK paling sering terjadi pada orang yang berumur 40 atau lebih dan yang memiliki riwayat merokok, baik sebagai kebiasaan lama ataupun masih hingga sekarang. Sekitar 90% kasus PPOK berhubungan dengan merokok.
Faktor lingkungan, PPOK juga dapat timbul pada orang yang memiliki hubungan dengan perokok atau perokok pasif atau polutan berbahaya meliputi zat kimia, bahan bakar, uap, atau debu. Faktor keturunan. Penelitian telah menemukan bahwa kekurangan protein antitripsin atau kondisi yang disebut alpha-min 1 antitrypsin defisiensi AATD meningkatkan kemungkinan seseorang terkena PPOK. Tanpa protein ini, sistem kekebalan alami tubuh akan melawan sel paru-paru dan berujung kemerosotan fungsi paru. Gejala PPOK. Yang pertama yaitu batuk yang berkepanjangan atau kronis dan berlangsung lama disertai dengan lendir atau mukus dan dahak. Yang kedua, kesulitan bernafas yang memburuk dengan meningkatnya kegiatan fisik. Gejala PPOK bisa saja muncul secara tiba-tiba dan terus memburuk, menuju ke tahap yang disebut eksaserbasi PPOK. Gejala dari tahap lanjut PPOK ini bisa meliputi 1. Lendir berlebihan, 2. Perubahan warna atau kekentalan lendir, dan 3. Rasa sesak meningkat pada dada dan sering disebabkan oleh infeksi seperti radang paru, pneumonia, atau polusi udara. Ini adalah contoh gambar paru-paru pada PPOK. Udara terperangkap, kantung udara rusak, dan ini yang kantung udara normal. Tipe PPOK. Yang pertama bronkitis kronis, yang kedua emfisema. Tipe PPOK. Bronkitis kronis yaitu penyakit paru yang ditandai dengan peradangan bronkus yang memproduksi banyak lendir sehingga menutup jalur nafas. Sedangkan yang emfisema yaitu kondisi yang terjadi ketika kantung udara menjadi rapuh dan rusak mengakibatkan berkurangnya kelenturan udara menampung udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Ini adalah contoh gambar tipe PPOK. Kapan harus ke dokter? Segera lakukan pemeriksaan ke dokter apabila mengalami gejala di atas, terutama jika disertai dengan keluhan berikut: demam, jantung berdebar, bibir dan ujung jari berwarna kebiruan, napas tersengal sampai tidak bisa berbicara, linglung dan sulit berkonsentrasi. Komplikasi penyakit paru obstruktif kronis. Penyakit paru obstruktif kronis menyebabkan penderitanya sulit bernafas. Bila terus dibiarkan, penderita juga dapat mengalami komplikasi serius seperti diabetes, sleep apnea, demensia, hipertensi pulmonal, pneumonia, pneumotoraks, kanker paru-paru, atrial fibrillasi, gagal jantung, gagal napas. Diagnosis PPOK. Untuk mendiagnosis kondisi, dokter akan meninjau gejala, melihat riwayat medis, dan mendiskusikan paparan apapun yang terjadi, terutama asap rokok. Dokter akan melakukan beberapa tes untuk mendiagnosis pasien. Tes tersebut diantaranya adalah: yang pertama itu tes fungsi paru-paru. Spirometri adalah tes fungsi paru yang paling umum. Selama menjalani tes ini, pasien akan bernapas melalui tabung besar yang berhubung ke mesin kecil yang disebut spirometer. Mesin ini mengukur beberapa banyak udara yang masuk ke paru-paru dan seberapa cepat pasien dapat mengeluarkan udara dari paru-paru. Yang kedua, X-ray dada yaitu fototoraks dapat menunjukkan emfisema yang merupakan salah satu penyebab PPOK. Yang ketiga, CT scan. CT scan paru-paru dapat membantu mendeteksi emfisema dan membantu menentukan
apakah pasien membutuhkan prosedur operasi. Yang ketiga, analisis gas darah. Tes ini mengukur seberapa baik paru-paru membawa oksigen ke dalam darah. Yang terakhir, tes laboratorium. Tes laboratorium dapat digunakan untuk menentukan penyebab gejala PPOK. Ini adalah contoh gambar CT scan. Metode pengobatan PPOK. Kerusakan paru-paru yang disebabkan oleh PPOK bersifat permanen. Namun, pengobatan dapat membantu memperlambat perkembangan penyakit. Mengobati PPOK diantaranya adalah berhenti merokok, inhaler, dan obat-obatan untuk membantu membuat pernapasan lebih mudah. Rehabilitasi paru-paru berupa program khusus latihan dan pendidikan. Operasi atau transplantasi paru-paru untuk beberapa kasus PPOK. Pencegahan PPOK. 1. Pencegahan primer, yaitu pendidikan mengenai PPOK. Kedua, mengurangi paparan iritan lingkungan seperti asap rokok, polutan tempat kerja, dan udara dingin. Yang ketiga, rajin olahraga dan menjaga berat badan ideal. Yang keempat, predisposisi genetik. Hal ini berkaitan dengan riwayat keluarga yang menderita emfisema. Yang terakhir, nutrisi yang cukup, terutama wanita hamil perlu mengonsumsi gizi yang cukup agar pembentukan organ bayi dapat terbentuk dengan sempurna. Yang kedua adalah pencegahan sekunder, melakukan beberapa pemeriksaan penunjang diagnosis tersebut. 1. Spirometri adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur secara objektif kapasitas atau fungsi paru ventilasi pada pasien dengan indikasi medis. Alat yang digunakan disebut spirometer. Yang kedua adalah radiologi atau ronsen toraks. Yang ketiga, bila eksaserbasi akut, analisis gas darah, DPL, sputum, gram kultur MOR. Yang ketiga, pencegahan tersier, edukasi dan motivasi untuk berhenti merokok, farmakoterapi, terapi non-farmakologis, rehabilitas, terapi oksigen jangka panjang 15 jam sehari pada PPOK stadium 3, terapi nutrisi, penurunan berat badan, dan pengecilan otot terjadi pada 20-35 penderita PPOK. Yang terakhir, pembedahan pada PPOK berat. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.